Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi ta'allumina wa durusina fi hadhil laylah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa asatidina wa ustadatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana ajma'in. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan mereka semuanya kekuatan iman, kekuatan lahir, kekuatan batin, kekuatan ihsan, dan kekuatan kebaikan yang kita bentangkan. Kita mohon pada Allah SWT kesehatan untuk kita dan mereka semuanya. Semua yang sakit segera sembuh, yang sulit diberikan kemudahan, yang sedang sempit diberikan kelapangan dan keluasan, yang sedang mendapatkan masalah dan musibah, Allah berikan makhraj yang sebaik-baiknya, jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita mohon kepadanya untuk kita dan mereka semuanya kebaikan, kebajikan, kekuatan, keimanan, kekuatan, keislaman, keisanan, juga keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, perlindungan, kemakmuran, kejayaan, kesentasan, dan semua kebaikan yang kita harapkan untuk kebaikan kita dan mereka semuanya di din wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi sirri ummil Quran wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين أيها الإخوان والأخوات الحمد لله نعود نتعلم مرة ثانية في هذه المناسبة وفي هذه الفرصة قد تعلمنا في الأسبوع الماضي واتممنا التعلم والبيان والتدريب في تصريف الأفعال الرباعية إما مجردة وإما مزيدة إما فعلا ماضيا وإما فعلا مضارعا Alhamdulillah kita sudah selesai membahas pelajaran tentang fi'il rubai, tasrif fi'il rubai, baik mujarrad maupun mazid, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Semuanya sudah selesai. Baik yang maklum juga yang majhul. Semuanya sudah selesai. Alhamdulillah. Tidak salah ya, kita kemarin sudah membahas tentang tasrif lugawi fil mudhari majhul dari rubai. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul. Baik. Nah, fi hadhil lailah nahnu nastamir ila darsin jadid. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran baru. Bahwa tasrifu al-af'al allati kanat nadiratal isti'mal fi halatil fi'li. Kita akan mempelajari fi'il-fi'il yang jarang kita gunakan atau jarang kita temukan dalam kedudukannya sebagai fi'il. Tentang apa itu? Tentang warna-warna. Warna. Baik, saya akan coba buat dalam whiteboard ya. Alwan. Bahasa Arabnya putih itu apa? Abyad. Biar Abyad. Abyadu. Nah, sekarang kita Abyad. akan coba bahas ya. Sebagaimana kata-kata sifat, warna juga masuk dalam kategori kata sifat. Putih, merah itu kan sifat yang melekat pada sesuatu. Nah, kalau bukan warna, misalnya jauh, dekat, baik, buruk, cantik, jelek, dan sebagainya, itu ketika kita ubah dari kata sifat isim fa'il menjadi fi'il madhi, kita kembalikan ke fi'il madhi, maka kata-kata sifat itu masuk dalam wazan satu, rumpun satu, wazan satu, yang ain-nya dhammah. Saya akan coba tuliskan, misalnya kata jamilun. Jamilun itu kan artinya bagus. Nah, ketika kita ubah ke fi'il madhi, maka jamilun menjadi jamula. Lagi, kebalikan dari jamilun adalah qabihun. Qabihun. Fi'il madhinya adalah qabuha. Kemudian sempurna, bahasa Arabnya adalah kamilun. Perfect ya, kamilun. Bahasa Arabnya kamilun, fi'il Kamu. madhinya adalah kamula. Kamula. Kemudian kurang, bahasa Arabnya adalah naqisun. naqisun. Fi'il Nak madhinya Nakusa. nakuso. naquso. Apalagi? Oke. Kemudian misalnya lagi Dhaifun, karimun. Ustaz. Apa Karim. karimun? Karimun karuma. Karimun itu boleh mulia, boleh dermawan. Boleh mulia itu apa? Nabel ya. Kalau dermawan itu apa? Dermawan saya lupa bahasa Inggrisnya ya. Nah, karimun itu kalau kita kembalikan ke Firmadi karuma ya. Karuma. Nah, kemudian kebalikan dari karim apa? Kebalikannya, opposite-nya. Bakhilun. Bakhilun bakhula. Nah, seperti itu. Bakhilun bakhula. Coba dua lagi. Apa? Dua lagi. Misalnya Dhaifun.
Apa itu? Da'ifun. Dhaifun. Baik. Da'ufa. Dhaifun, dha'ufa. Dhaifun, dha'ufa. Muradif dari dhaifun itu ada ajizun ya. Lemah. Ajizun. Film adinya apa? Ajuza. Ajuza. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, kata-kata sifat ketika dikembalikan ke fiil madhi itu ain fiilnya dhammah. Tidak semuanya, tetapi hampir seluruhnya atau kita sebut saja mayoritas atau majority ya. Aktsaru mu'zamu eh, al-af'al minas sifat tadkhulu ila an-naw' al-awwal. Mayoritas atau yang paling banyak dari fiil-fiil yang bermakna kata-kata sifat itu masuk dalam wazan al-wazn al-awwal ya, bukan al-naw. Al-naw al-awwal, al-wazn al-awwal. Rumpun satu, wazan satu, yakni kana ainu fi'lihi madmumatan. Kanat ainu fi'li madmumatan. Ain fi'linya dhammah, madmum, dhammah, madmumun. Terkenai doma atau doma ya, terdomahkan. Maka jamilun, jamula, dan seterusnya. Nah, ini dalam pembagian fiil yang kita rancang, ini masuk dalam rumpun tiga, maaf, masuk dalam rumpun satu. Nah, wazannya wazan satu. Wazan satu itu adalah fiil-fiil yang ain fiilnya domah dari rumpun satu. Ini kata-kata sifat. Lalu ada tidak fiil-fiil madhi yang terbuat dari kata sifat tetapi tidak termasuk rumpun satu? Tentu saja ada. Contoh, misalnya saya akan tuliskan pada halaman 2 muka surat 2. Ringan bahasa Arabnya apa ringan? Khafifun. Khofifun. Tuh. Khofifun. Khofifun ini ada dua huruf yang sama, twin, kembar ya, fa dan fa. Nah, berarti ini bukan rumpun satu, berbeda dengan kamula dan kaburo dan sebagainya. Khofifun ada dua huruf yang sama. Berarti ketika kita ubah khofifun ke fi'il madhi, maka khofifun fi'il madhinya apa? Khaffa. Khoffa. Khaffa. Oh, khoffa. Contoh yang lainnya lagi, perkasa. Apa perkasa ya? Azizun. 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 Azizun perkasa atau kuat. Nah, bahasa Arabnya azizun. Fi'il madhinya apa? Azza. 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 Tuh. Ada lagi zalilun, hina ya, zalilun, hina atau rendah. Bahasa Arabnya, Zalla. fi'il madinya zalla, dan lain-lain, dan lain-lain. Ini rumpun berapa? Rumpun Dua. 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 Rumpun dua. Tuh, ini rumpun dua. Yakni ain dan lam fiilnya, huruf keduanya sama atau kembar. Ini rumpun dua. Ada tidak yang lain rumpun selain rumpun satu dan rumpun dua? Ada. Rumpun satu paling banyak. Tadi saya sebut mu'zom, mayoritas ya, paling banyak. Nah, rumpun dua ada berapa meskipun tidak begitu banyak. Lalu rumpun tiga ada tidak? Ada. Contohnya towilun. Towilun ini panjang. Ilmadinya apa? Tola. Tola. Ola. Tuh, tola. Tola ya tulu. Tola yatu. Ya tulu. Rumpun berapa tola? Tola rumput tiga. Rumpun tiga, ain fiilnya alif ya kan? Ya. Ya. Ada lagi kowim. Kowim itu lurus ya, kowim. Qawimun. Jadi kata apa asalnya? Koma, Qawimun. Koma. 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 Nah, dan lain-lain tidak begitu banyak yang saya ingat ya. Nah, ini adalah rumpun tiga. Rumpun tiga. Rumpun tiga adalah fiil-fiil yang ain fiilnya atau huruf keduanya adalah alif. Dan alif itu bermula dari wawu atau dari ya. Baik, saya tambahkan satu lagi ya. Ini mumpung saya ingat, ada lagi ini. Eh, Ish. Dermawan, Jawadun.
Jawadun. Ini Jawadun ini dermawan. Selain Karim ya, dermawan itu ada berapa? Ada Jawadun. Jawadun ini dermawan. Dermawan itu bahasa bahasa Singapura apa ya? Dermawan juga. Orang yang Sama suka kan Ustaz, memberi itu dermawan apa? juga. Dermawan Dermawan. juga ya. Ya, Orang yang suka memberi ya. Jawadun. Nah, Jawadun ini coba tebak. Kalau kita kembalikan ke film Aldi apa? Jada. Jada. Tuh. Rumpun tiga juga. Satu lagi contohnya Toyibun. Apa artinya Toyibun? Baik. Baik. Good. Koba. Oke ya. Nah, bahasa Arab film Aldinya apa? Toyibun. Toba. Oh, Oh. Soba. ini kata-kata sifat yang termasuk rumpun tiga. Mengapa Eh, disebut Kalau tiga? dakikun membolehkah Ustaz? Rokikun, Oh, dakikun. daki sempit. Dakikun. Soba. Daka. Oh, doko iya betul. Doko doikun betul. Doikun juga termasuk. Nah, makasih banyak. Dayikun ataupun dak. Oh iya ya, dayikun. Doikun Ibu, doikun. Dari doko. Nah, tuh. Nah, ini tambahkan juga nih untuk rumpun dua ya. Baik, baik diingatkan. Alhamdulillah. Rokikun tipis ya, rokikun. Rokikun tipis. Bahasa Arabnya, film adinya roko. Rokok. Doikun doko, rokikun roko. Nah, ini fil-fil rumpun 2 dan rumpun 3 yang terbuat dari kata-kata sifat yang bukan rumpun satu. Rumpun satu paling banyak, tetapi Sahihun memboleh Ustaz ya? Sahha. Sahih. bagaimana? Sahihun. Sohyun juga berumpun berapa Sohyun? Itu rumpun dua. Rumpun 2 tuh banyak ternyata ya. Nah, tuh Sohyun. Soha. Habibun memboleh. Habib. Habba. Habibun Habba, betul. Nah, ternyata kita temukan banyak juga ya kalau terus kita ingat-ingat. Tuh. Apa tadi, Bu? Apa tadi? Habibun. Habibun ya. Habibun. Habba. Habibun. Habibun Habba. Halilun. Apa, Pak Haji? Halilun. Halilun. Hmm. Halilun ya. Halilun. Dia kata halla. Satu di atas ya. Halilun. Dalilun memboleh Ustaz. Dalla. Dada. Dalil kata sifat. Dada. Oh, bukan eh. Kalau dalil artinya petunjuk. Penuh itu bukan kata sifat ya. Oh, Bukan okey. kata sifat. Halilun halla. Nah, ketemu juga ya beberapa. Cukup banyak juga ya. Tapi tidak sebanyak rumpun satu tetap. Satu paling banyak. Nah, ini rumpun dua. Dua. Nah, ini rumpun tiga. Saya hapus. Nah, terus terakhir yang rumpun 4 ya. Saya coba tuliskan doikun. Doikun. Doko. Nah, ini rumpun 4 nih. Rumpun 3. Sudah mulai paham ya sekarang ya kita mengumpulkan apa kata berdasarkan rumpun-rumpun ini mudah kan? Memudahkan kan insya Allah ya? Baik. Ini rumpun 3, rumpun 2 dan 3. Sekarang kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Rumpun 4. Coba sebutkan beberapa kata sifat yang termasuk rumpun 4. Rumpun 4 itu lam fiilnya. Huruf terakhirnya terbuat dari huruf ilat. Nah, contohnya nih, goniyun. Yun, kaya. Apalagi zakiyun. Qawiyun. Qawiyun. Nah, gobiyun, kobiyun. Apalagi Qawiyun. kowiyun, sakhiyun. Apalagi Ah, coba, goniyun kemarin sudah kita cari apa goniyun? Qani ya. Gonayagnu atau gonayagni atau goniayagna? Kona kan Ustaz? Qani. Goniyun itu kan kaya. Qani ya. Ya, Saya. kaya. Kaya, coba kalau kita kembalikan ke film Adi apa ini?
Oh, Yun. Gona yagnu wazan 10 atau gona yagni wazan 11 ataukah gonia yagna wazan 12. Nah, sambil kita cari ya, saya akan coba cek dulu ke kamus. Mumpung kita bahas ini, saya tidak selalu hafal apa yang kita pernah pelajari. Ada saatnya lupa, ada Ghaniya saat... yaghna, Ustaz. Bagaimana Ibu? Ghaniya yaghna. Gonia yagna, baik. 11. Wazan berapa kalau gitu? Orang 11. Gonia, Tidak, 12. wazan Ghaniya 12. yaghna, ya Ghaniya yaghna. Wazan 12. Kalau 12, dakiyun 12. dari kata apa? Dakiyun. Coba kita sambil mencari bersama ya, sambil mempraktekkan ke hafalan kita, ingatan kita pada rumpun-rumpun wazan-wazan. Oh, Zakiyun, Zaka yazku. Zakayatku atau zakayatki? Zaka yazku. Berarti wazan berapa? Wazan 10 Hah? Wazan 10 betul. Zaka Zakayatku. yazku. Ah, Zakayatku wazan 10. Rumpun 4 juga kan? ya. Lalu gobiyun. Coba gobiyun. Rabiyun. Coba sambil kita cari, kalau Bapak Ibu pegang kamus Al-Munjid, boleh dicari bersama-sama ya. Ini pun sama juga dengan Ghaniya. Rabiyah. Gobiya ya. Yarba. Ya. Gobiya ya wazan 12. Oke. Lalu kawiyun ya, ini kawiyun kawiya. Rabiyah. Kawiya yakwa. Sama. Wazan 12. Kalau sakhiyun, Zakiyun. coba kita cari. Sakhiyun itu dermawan. Ya, dermawan. Oh, Sakha yazku, Ustaz. Sakhoyasku. Ya, macam Zaka juga. Sakhoyasku wazan 10. Nah, seperti itu. Dan lain-lain dan lain-lain. Ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah, betapa kita bisa temukan hari ini banyak kata sifat yang terbuat bukan dari rumpun 1. Yang ini adalah rumpun 4. Goniin artinya apa? Kaya. Zakiyun cerdas, smart ya. Cerdas pandai. Pandai. Gobiyun bodoh. Bodoh. Kuat. Gobiyun bodoh. Ya. Gobiyun, gobi, bego, bego, gobi, bego, gobi, bego. Balidun. Balidun ya, balidun kalau bahasa itu sudah jadi bahasa Sunda, belek ya, balidun. Gobiyun kuat. Sakhiyun Sakhian dermawan. Jadi dermawan. Sakhian dengan Karimun sama, Ustaz. Ya, ada sakhiyun, ada karimun ya, ada apa tuh? Dia kata atau ya atau atau ya itu apa ya atau ya tuh ya, saya lupa. Kalau rumpun rumpun 4 ini mirip-mirip soalnya. Bentar, saya cek dulu. Ustaz, Rabia tu sama dengan Jahula ya Ustaz? Jahula. Mananya agak berbeda, Ibu. Sebentar. Apa tadi? Tadi kita nyari apa ya? Oh, lupa tadi saya mau nyari apa ya. Baik, apa Ibu? Ibu Sadia? Rabia Oh, tu betul. bodoh, tak pandai. Dengan Jahula sama ke Muradif? Bukan jahula tapi jahila. Oh, Jahila. Bukan Jahula. Ya, jahila ini tidak termasuk wazan 1. Artinya kan jahila ini kan, maaf, sebentar. Jahila kan dari kata Jahil. jahil ya, bodoh ya. Hmm. Nah, sebentar ini. Jahilun. Jahilun. Fil madinya bukan jahula, tapi jahila. Jahila. Jahilun itu kan bodoh ya. Ya. Bodoh itu kalau dalam pemahaman kita artinya kata sifat kan, Ya. sama dengan pintar. Tetapi dalam bahasa Arab jahilun bukan termasuk kata sifat. Oh. Kita tahu dari mana? Dari fil madinya jahila bukan jahula. Ini sama dengan alima. Alimun, orang berilmu alimun. Berilmu. Jahilun orang yang tak pandai. Fil madinya adalah alima kan? Anima. Oh, dia sama dengan wazan fa'ila. Wazan fa'ila. Kita coba telusuri. Kenapa untuk kata jahilun tidak termasuk wazan 1, yakni
ain fi'il madinya domah. Jahula, tidak begitu, tapi jahila. Oh, jahilah. Saya ingat. Sebab dia kata sifat jahula lah. Kalau kata sifat jahula, tetapi Ha, jahil ini tidak termasuk atau tidak dimasukkan dalam kelompok kata sifat, tapi dimasukkan dalam aktivitas pekerjaan. kerjaan. Apa dengan alim? Alima. Apa artinya alima? Mengetahui. Mengetahui. Alim itu mengetahui itu kata sifat atau aktivitas? Aktivitas. Jadi alim itu bukan kata sifat tapi aktivitas. Aktivitas ya. Begitupun jahil. Jahil juga bukan kata sifat tapi aktivitas. Makanya jahil itu artinya bukan bodoh sebagaimana gobiyun, tetapi artinya tidak mengetahui. Oh, tapi dia pandai, cuma dia tak belajar. Dia belum Ya, tahu lah, dia belum tahu lagi. belum tahu. Dan Masih ingat tidak yang 5 tahapan ilmu itu? Ya, Dari jahlun, kemudian wahmun, kemudian syakun, lalu apa? Dhonnun, lalu ilmu. Masih ingat tidak Bapak Ibu? Lupa. Yang ini jahlun. Itu tahun lepasnya pelajaran Ustaz dah lupa. Dah lupa. Coba kita ingatin lagi wahmun, wahmun, syakun, sakun, zonnun, baru ilmun. Tuh, sekarang ilmun. Jahilun. Tahun lepas tak ajar tahun ni. Tak apa ulang kaji. bentar, ini tulisannya tidak pas ya. Sepertinya saya tulis ke kiri saja deh, kalau ke atas tidak cukup. Atau saya kecilkan tulisannya sebentar. Oke, jadi bawah dulu ya. Nih, jahlun. Jahlun. Nampak tak? Nampak. Nampak ya? Nampak Ustaz. Wahmun. Oh, Wahmun, Takut. sakun, kun, Zan. zonnun. dhonnun. Ustaz buka page 6 page 5 kosong Page 6. Ya, page 5 kosong. Maaf, saya loncat. Terloncat. Ya, Maimun. terloncat. Tak sengaja, Ibu, mohon maaf. Nah, jadi tahapan-tahapan ilmu itu ada 5. Jahlun, Wahmun, syakun, zonnun, ilmun. syakun, dari bawah ya. Dhonnun, ilmun. Nah, jahlun itu 0%, 0%. Wahmun itu 25%, 25%. Syakun itu 50%. Dhonnun itu 75%, 75%. Ilmu 100%. Tuh. Nah, jahlun, wahmun, syakun, dhonnun, ilmun itu bukan kata sifat tapi activity, pekerjaan. Itulah sebabnya jahilun tidak dimasukkan dalam wazan 1, melainkan masuk dalam wazan Aktivitas. rumpun 1 wazan 3. Jahilah, alimah, rogibah, hamidah, sami'ah, syahidah. Begitu ya. Begitu. Jadi jahlun itu kebalikan dari ilmun. Opposite atau kutub yang berbeda dari ilmun. Jahlun itu 100%, sedangkan jahlun itu 0%, 0%. Begitu. Jadi jahlun itu bukan karena bodoh dalam pengertian sulit paham, tetapi jahlun itu adalah karena belum tahu. Dalam surat Surat Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana Min alaqa. Iqra wa rabbukal akram. Akram. Amul lazim. Alladzi. Allamal insana ma lam Ya'lam. ya'lam. Apa yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui itu artinya majhul, sesuatu yang tidak diketahui. Makanya dalam ilmu sharaf kan ada kita kenal maklum dan majhul. Maklum artinya diketahui, majhul artinya tidak diketahui. Dalam hal ini fa'ilnya ya. Maklum adalah fi'il yang fa'ilnya diketahui, sedangkan majhul artinya adalah fi'il yang fa'ilnya tidak diketahui. Jadi bukan dibodohi,
tapi tidak diketahui. Majhul itu artinya. Artinya majhul adalah tidak diketahui, bukan dibodohi. Gitu. Jadi kalau jahil itu maknanya bukan bermakna bodoh dalam pengertian, kalau bahasa Indonesia itu ada istilahnya tuh bego, pandir, apa Ibu? Budak ya Pak ya. Budak ya Pak ya. Budak. Budak. Hmm. Bayi, baby itu alim atau jahil? Jahil. Jahil. Jahil kan? Karena Jahil. belum tahu. Tetapi kalau sudah belajar kan cerdas, smart gitu ya. Naik Potensi potensi cerdas wahmun. tapi belum tahu apa-apa, maka baru masih jahil. Seorang bayi baru lahir tidak tahu apa-apa, itu jahil. Tapi Ya. dengan bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman, interaksi dengan lingkungan, orang tua dan Wahmun. sekitar, dia Wahmun syakun. ilmu menjadi wahmun, menjadi syakun, menjadi dhonun, menjadi ilmun. Zannun. Ilmun. Jahlun, wahmun, syakun, dhonun, dan ilmun. Itu tahapan ilmu ya, 5 tahapan ilmu. Baik, barangkali nanti lupa, saya tuliskan judulnya ya. 5 tahapan ilmu. Jahlun wahmun syakun zannun 5 ilmun. tahapan ilmu. Dari bawah ke atas ya. Sudah hafal belum Ibu? Jahlun, Jahlun wahmun, wahmun syakun zannun ilmun. dhonun, Lagu. ilmun. Buat lagu Ustaz. Buat lagu senang. Baik. Jahlun Diartikan wahmun. Aqilun. jahlun Jahlun tidak tahu. wahmun syakun zannun ilmun. Wahmun itu duga-duga ya. Waham. Kita ada Melayu cakap waham juga Ustaz ya. Ya waham, bahasa Melayu waham. Ya waham. Syak itu ragu-ragu. Syak. Kita pun pakai syak juga. Syak ragu-ragu. Syak Dhonun ragu-ragu. itu dugaan kuat. Dugaan. Dugaan. Kalau wahmu itu dugaan lemah. Dugaan lemah ya. Dugaan lemah. Waham. Waham. Waham itu dugaan lemah. Dugaan lemah. Nah, kalau zonun dugaan kuat. Nah, kalau ilmu berarti tahu. Tahu atau mengetahui. Now. Sudah. Baik. Sampai sini Bapak Ibu paham ya? Paham. Kalau InsyaAllah. gobiyun itu bodohnya bukan karena tidak tahu, tapi memang tidak bisa tahu. Belum tahu. Oke. Sampai sini dulu barangkali ada pertanyaan. 1 menit. Maknanya Ustaz kalau Rabiah tu dah diajar tak dapat bodoh lah tu. Ya, gobiyun itu kebalikan dari zakiyun. Jadi diberitahu juga tidak paham. Paham. Jadi jahlun tu lebih baik daripada Robin Ustaz. Iya. Jahilun lebih baik daripada gobi. Ustaz jangan kata kita orang Rabiah semalam. Ya, Kita kita jahlun. adalah orang yang Dapat. jahilun, orang yang belum tahu. Ketika kita belum tahu, berarti kita dalam posisi jahil. Yang Dan dah tahu tak tahu Ustaz. Yang dah tahu lupa. Jadi masuk mana wahmun? ada ungkapan dari Sayyidina Ali nih. Mungkin Bapak Ibu paham ya. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu ada Apa artinya nih? An-nasu mubtada a'da'u ma jahilu khabarnya. Manusia Manusia itu a'da'u itu musuh. musuh musuh apa jahil. yang musuh apa yang jahilu. Dia tidak mereka tidak ketahui. Mereka tidak tahu. Manusia itu terjemahan lebih mudahnya ya. Tahu Manusia akan musuh. memusuhi apa yang Memusuhi. tidak mereka ketahui. Apa yang mereka tidak tahu. Tidak memusuhi apa. Adau itu sesungguhnya musuh, tapi kita terjemahkan menjadi kata kerja, memusuhi apa yang mereka tidak ketahui. Jadi kenapa orang itu memusuhi sesuatu?
itu seringkali karena mereka tidak tahu sesuatu itu. Karena tidak tahu, jadi Tidak memusuhi. ketahui Ustaz, tertinggal. Mereka tidak ketahui. Manusia itu Oh iya. memusuhi apa? Manusia itu musuh apa yang mereka tidak Tidak ketahui. Mani manafi kan Ustaz? Bukan, maknya bukan manafi, maknya Mausul. mausulah. Mausulah. Memusuhi apa yang, itu ada yangnya. Oh ya. Apa yang mereka tidak Apa yang ketahui. mereka tidak ketahui? Jadi bukan apa yang mereka bodohi, bukan, tapi apa yang mereka tidak ketahui. Ya Jadi ampun, ungkapan jahil itu bukan kehinaan. Jahil itu adalah sesuatu cuma kondisi tak tahu yang je. orang belum tahu. Itu menimpa semua orang. Kita mungkin tahu sesuatu, tapi tidak tahu sesuatu yang lain. Nah, kita alim tentang sesuatu, tapi kita mungkin jahil tentang Tentang sesuatu yang lain. yang lain. Tapi Nah, kita ungkapan orang, ini bisa kita pegang ya. Nasu a'da'u ma jahilu. Kenapa kita manusia terkadang memusuhi sesuatu, membenci sesuatu, sebab karena tak kita tahu. tidak tahu sesuatu itu. Tetapi kalau sudah tahu, kita bisa mencintai, bisa menyenangi, bisa menggemari. Begitu. Oke? Tapi Sudah kalau ya? Melayu Ustaz, orang Melayu jahil ni teruk sangat bunyi Ustaz. Bagaimana, Ibu? Orang Melayu Bahasa lah, Melayu makna Melayu jahil tu teruk ah. Jelek. Kan? Bukan teruk lah, teruk pengantin teruk jahil. Macam Gabi dia juga. Oh, begitu. Oh, gitu. Ya. Ya, mungkin diserap dengan makna yang berbeda ya. Ya. Diserapnya sudah berbeda. Baik, cukup. Nah, ini adalah apa yang sudah kita pelajari pada 2 tahun setengah silam sampai hari ini. Nah, hari ini kita akan coba belajar yang lain, yakni kata sifat. Kata sifat, tapi bukan kata sifat yang tadi kita sebutkan, tetapi warna-warna. Warna-warna juga kata sifat itu bisa dipilmadikan. Coba kita mulai. Putih bahasa Arabnya apa? Abiyadu. Abiadu. Oke. Abiyadu. Hitam bahasa Arabnya apa? aswad. Aswadu. Aswadu. Hitam aswadu. Abu-abu bahasa Arabnya apa? Labu. Labu asap. Armadu Armadu. Kemudian merah bahasa Arabnya ahmar. ahmaru. Coklat Coklat Ramalu. asmaru. asmaru, ya betul. Asmaru. Kuning Asfaru. Asfaru. Asparu. Asfaru. Asfaru. ya, hijau Akhdaru. 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 Biru Azraku. berapa ini ya? Azroku. Ada berapa ini? Baik. Abyadu, aswadu, armadu, ahmaru, asmaru, asfaru, akhdaru, azroku. Ada berapa tuh? 8 ya? 8. Sama ni ya. Sama nia tuh sama nu kalimatin. Ada 8 kata ya. Nah, ini semua kata-kata sifat yang bermana warna. Yang putih, yang hitam, yang abu-abu. Abu-abu itu apa ya? Grey ya. Grey. Kelabu. Kelabu. Armadu ni grey color means kelabu. Kelabu bukan abu-abu Ustaz. Kelabu. Kelabu bukan kelabu. Kelabu. Dia kata Kelabu. orang Indonesia kata abu-abu. Orang Indonesia abu-abu betul. Orang Kita kata Indonesia kata kelabu. abu-abu. Kelabu. Indonesia Kata menyebutnya kelabu. abu-abu. Oh, Masya Allah, Barakallah. Abu-abu. Abu Kalau sama Melayu kelabu. kelabu ya, kelabu. Kelabu. Ya kalau sebenarnya di Indonesia kita gunakan kelabu tapi tidak untuk warna. Misalkan awan kelabu. Awan Oh. kelabu itu awan mendung. Hmm. Awan itu yang di atas di langit ya. Awan kelabu itu awan yang abu-abu, yang tidak cerah begitu, tidak putih. Nak Ahmaru hujan. merah, asmaru coklat, brown ya, asfaru yellow, kuning, akhdaru hijau, green, azraku biru, blue. Sudah apa ini ya Bapak Ibu ya? Ya. Nah, ini semua
kata-kata warna ini selalu diawali oleh hamzah depannya. Abyadu ada hamzah, aswadu ada hamzah, dan seterusnya. Berbeda dengan kata-kata sifat yang tadi kita sebutkan. Jamilun, kabirun, rohisun, Bakiyun. dakiyun. Tidak ada hamzah di awal kan? Ya. Nah, khusus untuk warna ada hamzah. A semua. Wazannya wazan af'alu. Tetapi ini bukan fi'il, bukan fi'il mudhari sebagaimana ahmadu, asma'u, argobu, ashadu. Tidak. Ini adalah isim. Wazannya wazan af'alu. Dan ghairu munsharif, tidak bertanwin. Nah, sebagaimana kata sifat yang lain, kata-kata warna juga bisa diubah menjadi fi'il madhi. Bisa dipindahkan atau dipindahkan kepada fi'il madhi. Tetapi fi'il madhinya bukan kata dasar dari abyadu. Kalau misalkan kita mengatakan asma'u, apa fi'il madhinya? Sami'ah. Sami'ah, Sami'ah. ada dibuang kan? Ya. Ya. Ajlisu fi'il madhinya? Ajlisu fi'il madhinya apa? Jalasa. Jalasa dan lain-lain. Tetapi abyadu, aswadu, armadu dan sebagainya, fi'il madhinya bukan abyadu menjadi bado. Abyadu bukan bado. Aswadu bukan sada. Armadu bukan romada. Ahmadu bukan hamaro. Maknanya dia tak ada fi'il madhi ya. Ada. Hah? Ada. Ini fi'il madhi dia ke ni? Ba'da asad Ada kata itu, sada. maknanya bukan asfaru bukan sofaro. Akhdoru bukan khodoro. Azroku bukan zaroko. Kalau hamzanya dibuang, abyadu dari bado. Tetapi kalau bado maknanya bukan putih, tapi bertelur. Telur. Bada yabidu. Baidun. Bado ya bidu. Bid la tabid. Bertelur. Bertelur. Ayam bertelur. Badot ad-dajajatu. Sada itu mulia. Soro sayidan. Mulia. Sayyid. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana untuk warna? Nah, untuk warna, cara membuat fi'il madhinya berbeda. Yani, tambahkan alif wassol di awal. Ibiyadda. Ibiyadda. Nah, begitu. Ibyaddo. Ada alif wassol di awal sebelum fa'il. Terus lampilnya ditasdidkan. Ibyaddo. Aswadu. Sama kan? Iswadda. 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 Armadu. Irmadda. Nah, begitu. Irmada. Ahmaru. Ihmarra. Ihmarro. Asmaru. Ismar. Ya, ismarro. Asfaru. Isfarra. Marro. Akhdoru. Isfarra. Izrar, izrar, izrok, Is. izrok, Izraqqa. rokko. Izroko. Izroko. Oke. Beda kan dengan fi'il madhi yang biasa. Abyadu bukan bado tapi ibyado. Nah, ibyado artinya apa? Menjadi putih. Ini karena sudah bermakna fi'il maka menjadi. Ustaz, ibiyadda ini lazim atau muta'addi? Lazim. Lazim Oh, menjadi putih Ya, menjadi putih, menjadi hitam, menjadi abu-abu, kelabu, menjadi merah, menjadi semuanya ada menjadi semua. Merah, menjadi coklat, menjadi kuning, menjadi hijau, menjadi biru. Tuh. Ini fiil dasarnya. Dasar dari fiil bermakna warna ya. Nah, ini semua sudah paham ya. Abyadu ibyado. Asmaru ismaro. Asfaru isfaro. Azroku izroko. 8 warna.
utama. 8 main apa ya? Main color ya, warna utama ya. Main color. Bukan, dia tak panggil main color, Ustaz. Primary colors. Oh, Primary colors. primary color. Ya. Utama ya, warna-warna utama Warna ya. utama ya, primary colors. Primary color. Oke. Nah, lalu bagaimana tasrif istilahi dan lugawi dari masing-masing? Nah, sekarang lihat contoh kata ibyado. Ibyado pil apa nih? Madi. Maldi. Coba kita belajar menerapkan kemampuan kita mengubah dari maldi ke mudhari amar nahi untuk fil warna, fil yang bermana warna. Ibyado fil madi. Mudhari'nya macam mana? Bagaimana? Ya biyaddu. Ya Nah, biyaddu. betul. Yabyadu. Yabyadu. Amarnya? Ibyadid. Ibyad. Ibyaddo juga. Ibyadda. Ibyadda. Ada tasdid. Sama. Ada tasdid. Ibyadid. Ibyaddo. Asalnya ibyadid, betul. Kalau dipecah, asalnya ibyadid. Tetapi tasdidnya disatukan, maka Ibyaddo. menjadi bagaimana madda ya muddu mudda la tamudda. Ibyadda. Oh, fathah. Nah, baik. Ini ya tadi Pak Jeparma mau pecah ya. Kalau dipecah nanti begini. Kalau dipecah ya, ibyadodo. Tuh. Ibyadda. Kalau dipecah nanti begini. Ya Udaranya yab yadidu. yadidu. Ya. Tuh, yadidu. Amarnya yang tadi Pak Haji bilang. Ibyadid. Ibyadid. Nah, ini sebagaimana sebagaimana rumpun dua yang bertasdid. Ya, betul. Ibyadid. Nah, kembali ke atas. Kalau ibyaddo, yabyaddo, ibyaddo, nahinya bagaimana? Tabyaddo. Tabyadda. La Tabyadda. tabyaddo. La tabyaddo. Kalau dipecah? La Tabyadid. tabyad. Betul, la tabyadid. Sudah berfungsi ya tasrif istilahnya, meskipun kita belum coba sampaikan, tapi karena sudah terpola di minda kita, pikiran kita bisa mengubahnya. Alhamdulillah ini. Ibyadodo, yabyadidu, ibyadid, la tabyadid. Ini kalau dipecah. Begitupun yang lain-lain. Nah, coba sekarang kita berlatih ya. Tasrif istilahi dahulu. Dari madi ke mudhari amar nahi. Ibyado sudah. Nah, sekarang caranya gini. Yang menggunakan syiddah dan dipecah. Yang menggunakan syiddah contohnya ibyado, yabyaddu, ibyaddo la tabyaddo. Kalau dipecah ibyadodo, yabyadidu, ibyadid la tabyadid. Begitu. Jadi 2 kali. Nah, sekarang kembali lihat muka surat atau halaman 7. Iya, halaman 7 ya, betul. Halaman 7 ada ibyaddo sudah. Sekarang iswadda. Coba. Siapa mau coba tasrifkan secara istilahi? Baik, saya pindah ke halaman 9 saja ya. Tunggu. Saya tulis ulang saja. Ibyado tadi sudah. Ibyado. Yang kedua apa? Iswadda ya. Iswadda. Iswadda. Kemudian irmadda. Irmad. Ahmaro. Ihmaro ya. Ihmaro. Kemudian ismaro. Ini huruf akhirnya ro semua nih. Ismaro. Ihmaro. Ismaro. Isfaro. Lalu ikhdoro. Banyak huruf akhirnya ro ya. Kemudian izroko. Oh. Izroko. Nah, baik Bapak Ibu. Silakan satu-satu. Yang ibyado sudah. Sekarang iswada, siapa yang mau ambil kesempatan? Pertama kali. Baca yang bertasdid dan baca yang tasdidnya dipecah. Saya coba Ustaz. Ya, Ibu Nazra. Iswadda. Iswadda yaswaddu. Iswadda la taswadda. Oke, saya tulis dulu. Iswada, yaswadu, Iswadda iswada, la taswadda.
La taswadda. Oke, ini yang dipecah, yang menggunakan sida ya. Sekarang dipecah, Ibu. Iswadada, Ya. yaswadidu, Ya. iswadid, la taswadid. Nah, begitu. Selamat. Alhamdulillah, Ibu Nazira. Sukses. Berikutnya Irmada, siapa mengambil? Coba Kak. Ibu Halimah, silakan. Armada. Ir, bukan ar. Ir. Ya ya. Irmada yarmiddu. Bukan. Irmada yarmiddu. Irmada Madda. yarmadu. Yarmaddu. Irmadda. La tarmaddu. Ah, Madda. La tarmaddu. Madda. Latar La tarmadda. kalau Ya, kita la mad tarmadda. yang Ya, ujungnya ya, ya. bertasdid itu fathah ujungnya. Fathah Pak. Ya. Irmadda, yarmad, irmadda, latar madda. Baik, sekarang pecah huruf sidahnya. Irmadada yarmadidu irmadid la tarmadid. Ya, begitu. Lebih mudah mana bacanya? Yang ini pecah. Tadi pasal lidah saya tak fase tadi yang awal tuh. Yang kedua sudah oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, selamat. Alhamdulillah. Ibu Halimah. Berikutnya Ihmarro. Siapa mengambil kesempatan? Silakan. Ihmarro. Siapa yang mengambil? Bapak. Haji Parman, silakan. Ihmaro yahmaru ihmaro la tahmaro. Ya, Ihmaro yahmariru ihmarir la tahmarir. mantap. Alhamdulillah. Ihmarro, yahmaru, ihmarro, la tahmarro. La tahmarro. Sedangkan yang dipecahnya ihmarra, yahmariru, ihmarir la tahmarir. Selamat Pak Haji Parman, alhamdulillah. Berikutnya ismarro, siapa mengambil kesempatan? Saya cuba Ustaz. Ibu Sabaria, bagaimana? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ismarra yasmarru ismarra la tasmarra. Oke, Ismarara yasmariru ismarir la tasmarir. mudah, alhamdulillah. Ismarra, yasmarro, ismarra, la tasmarro, ismarra, yasmariru, ismarir, la tasmarir, la tasmarir. Sudah. Sekarang Isfarro, siapa mengambil kesempatan Isfarro? Saya cuba Ustaz. Ibu Salia, silahkan. Isparra, isparra, yasparru, isparra, la tasparra. Ya, Isfarro, Isfarro, Kemudian Isfarro. isparara, yaspariru, isparir, la tasparir. Iya, bagus, alhamdulillah. Isfarro, Yasfarro, Isfarro, la tasfarro. Isfarro, Yaspariru, Isparir, la tasparir. Alhamdulillah, selamat Ibu Sadia. Berikutnya Ikhdara, siapa mau ambil? Saya mau coba, Ustaz. Ibu Salma, silakan. Isfarra. Ikhdara, Tadi Ibu. ihdarra. Ihdarra yahdarru. Ihdar la tahdar. Ada yang kurang bertasdid. Ikhdara, Yakhdaru. La tahdarra. Ikhdara, berfathah. Ikhdara lah. Nah, la tahdarra. Oke, sekarang dipecah tasdidnya. Lah, jadi ihdarara yahdariru ihdarir la tahdarir. Nah, begitu. Ikhdarir Ah. lah. Takhdarir. Alhamdulillah. Berikutnya terakhir ya. Selamat Ibu Salma. Sekarang izraqah. Siapa mengambil? Siapa mau ambil kesempatan terakhir? Kata izraqah. Silahkan. Iya, saya Ustaz. Ya, Ibu Hajri silahkan. Izraqqa, yazraqu, izraqqa, la tazraqqa. Izraqah, yazraqu, izraqah, la tazraqah. Dibacanya Ibu bagaimana? Pecahnya izraqaqa, yazraqiku, izraqik, la tazraqik. Alhamdulillah. Selamat. Tuntas. Selesai sudah. Tadi biado belum ya? Ibiado tadi apa? Ibiado ya biado.
agak sulit bacanya. Ibyaddo, yabyaddu, ibyaddo, la tabyaddo. tabyad. Ibyadodo, yabyadidu, ibyadid, la tabyadid. Tabyaddo, tabyaddo. Sudah. Nah, ini boleh screenshot ya. Ini pengalaman baru. Ini saya selama mengajar sorab selama ini, seingat saya ini baru kita bahas di sini. Dari belasan tahun, 20 tahun saya belajar bersama teman-teman bahasa Arab. Ini rupanya baru sekarang saya jelaskan tentang warna lebih detail ya, lebih elaboratif Assalamualaikum sekarang. Ustaz. Ibu Lela ya, Laila. silakan. Ustaz, dalam banyak-banyak kalimah ni, ada satu yang uh, ismarra, yasmaru, ismarra, la tasmarir. La Ah, tasmarra. maaf. Salah. Maaf. Makasih Ibu, makasih. Baik, makasih diingatkan ya. Nah, tasmaro, baik. Oke, terus bagaimana? Ya, ada koreksi ya. Baik, makasih Bu Lela. Ustaz, ini mirip dengan apa mazid wazan 6 ya Pak? Ya, mirip salah gitu ya. Imtadda, yamtaddu. Betul Pak Haji. Coba kalau mada contohnya mada ditambah alif ta wazan 6, imtadda, yamtaddu begitu kan ya? Ya. Imtadda, yamtaddu terus Ibtada. imtadda lah, Salah Tamtadda. tamtadda. datam tada. Kalau dipecah Imtadada, Imtadada, yamtadidu, yamtadidu, imtadid, la la tamtadid. tamtadid. mantap, selamat. Mudah kan? Nah, berarti ya Bapak Ibu sudah oke nih, tasrifnya sudah masuk ini. Sudah masuk, sudah bisa mengkombinasikan sekaligus juga mengkomparasikan apa yang sudah kita pelajari dulu dengan yang hari ini kita pelajari. Ketika ada yang mirip-mirip, yang sama-sama, langsung pikiran kita apa bahasa Indonesia itu connect gitu ya, apa menyambung dengan apa yang sudah kita pelajari. Berarti pemahamannya oke, alhamdulillah. Mumtaz semuanya, jelas. Nah, baik sampai di sini dulu barangkali ada soalan. Afwan Ustaz, cuma kalau yang wazan 6 tu biasa kan ada perubahan pada huruf-huruf, kan? Tak ada. Tak ada eh? Tak ada. Yang huruf Alapan tak ada. ini tak berlaku Todo, Ya. toto, Ya. gitu ya. Tidak Walaupun ini dia ada tidak. mirip-mirip, yang ini tidak berlaku ya. Kalau yang ini tidak berlaku perubahan huruf ibyado misalkan jadi huruf apa tidak. Baik. Hanya tadi maksud Pak Haji Pak Tahir ada kemiripan itu cara tasrifnya, tapi tidak ada perubahan huruf. Ini kan Ustaz, masa dulu-dulu saya belajar tasrif di Singapura, ni salah satu daripada mazid. If'allah. Iya, if'al. If'allah, ya. Jadi kita If'al. dapat lihat dia lebih lengkap lah sekarang daripada yang 8 tu dah masuk yang ke-9 yang ini. Yang ke-9 ya. Yang mazid yang ke-9 ini ya. Ke-9, Tapi ya. mengapa saya tidak masukkan if'ala ini, ibyada ini? Sebab tidak bisa diterapkan kepada semua fi'il. Betul. Cuma warna saja. Sehingga saya ada pada warna saja, sedangkan fi'il-fi'il yang lain tidak masuk. Misalkan kata kataba, tidak ada iktaba. Jalasa tidak ada ijlasa. Tidak berlaku untuk semuanya. Sedangkan mazid yang 8 wazan 1, 2, 3 satu huruf, wazan 4, 5 yang terdiri dari ta alif ta tasdid, 6, 7 alif ta alif nun, wazan 8 dan sinta itu bisa diberlakukan ke semua fi'il, semua rumpun, semua wazan. Tapi yang ini tidak bisa atau tidak digunakan. Hanya berlaku untuk fi'il yang warna, yang saya ingat itu warna. Makanya tidak saya masukkan dalam wazan ke-9 secara sistematik atau secara terstruktur dari awal gitu saya tidak masukkan. Tetapi ini saya perlu jelaskan sekarang karena ada kita temukan seperti ini. Ada tetapi tidak diberlakukan ke semua fi'il yang 4 rumpun dan 12 wazan. Begitu.
Bagaimana Ibu Lela? FAL ni semua menunjukkan kepada contoh macam iswada, kehitam-hitaman, kemerah-merahan ya begitu ya Ustaz maknanya. Menjadi hitam. Jadi hitam. Oh, menjadi hitam. Menjadi Oh, hitam. okey. Ada ayat Al-Quran tuh berkenaan dengan wajah-wajah yang hitam. Apa? Yauma taswaddu wujuhun Ada wujud aku. wa tabyaddu wujuhun. Apa tuh? Ada ya yang begitu ya ayatnya ya? Ada. Coba saya cek ya. Ayat apa surat berapa tuh? Ya biadu. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Ya, surat apa itu, Bu? Nastau wa amal ladzina aswaddat. Ini surah Ali Imran Ustaz 106. Surat Ali Imran 136. 106. Oh, 106. Ali Imran 106. Oke. Ali Imran 106 tuh. 106 tuh ya. Wa ulaika lahum adzabun azim yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Fammal ladzina swaddat wujuhum dan seterusnya ya gitu. Nah, ini kita temukan tasrif warna-warni kita temukan. Itulah sebabnya kita perlu belajar secara khusus sebab ada di Al-Quran kita temukan. Nah, dengan ini sekarang kita belajar, berarti kalau nanti kita temukan, kita tidak merasa heran, tidak merasa aneh, Ya, Pak. melainkan kita bisa melakukannya. Oke, sampai sini paham? Baik, syukran Ustaz. Sama-sama, makasih. Nah, sekarang saya lanjutkan. Ini adalah tasrif istilahi. Nah, sekarang kita akan coba ubah ke dalam tasrif lugawi. Kita mulai dari fil madi dahulu. Nah, coba kita tulis dari kata putih dulu, ya, menjadi putih ya, ibyaddo. Nah, coba ibyaddo kan fil madi, ibyaddo. Nomor dua. Sekarang coba kita terapkan ke ana, anta, huwa, ana, anti, hiya, nanu, antumahuma, nanu, antumahuma, nahnu, antum, hum, nahnu, antun, nahunna. Coba, bagaimana nih? Ibyaddo. Ibyadatu. Ibyadatu. Ibyaddo. Ibyadatta. Ibyadatta. Yadatu, yadatta, Ibyadda. Mudah kan? ibyadda, Ibyaddo itu. Ibyadatu. yadat, Ibyadatta. yadatta, Ibyaddo. ibyadat, Ibyadda. ibyaddo, Ibyaddo. Ibyadda. Ini tuh hurufnya panjang ya. Tulisnya panjang. Ibyaddo. Ibyadda. tuta, Terus Mas, Ibyadatu. ibyaddo yadatu, ibyadati, tuh Ibyadot. Ibyadati. ibyadot ibyadat, Ibyadat. ibyadot Ibyadot. ibyadot kembali lagi bertasib ya. Seperti imtadat ya tadi Pak Jiwi Tahir ya, ibyadot. Nah, berikutnya yang musanna Ibyadadna. ibyadotna ibyadatuma, Ibyadatuma. ibyadatuma ibyadot, Ibyadda. ibyaddo, ibyadotuma ibyadot Ibyadda. ibyadot. Kemudian ibyadotna Ibyadadna. Ibyadatuma. tuma, ibyadotna ibyadata, Ibyadatuma. ibyadata, Ibyadata. ibyadotuma ibyadota ibyadata, bertasydid ibyadota. ibyadata, Nah, lalu yang jamak terakhir ibyadotna Ibyadadna. ibyadatna, ibyadatum, Ibyadatum. ibyadotna ibyadat, ibyadotum Tum. ibyadat, ibyad, Ibyaddu. ibyad, ibyaddu Yaddu. ibyaddu, ibyaddu. Lalu ibyaddu, Dan ibyadadna. tulisannya Hmm, ibyadotna Ibyadadna. ibyadat,
Ibyadat Ibyadat tunna. tunna. Yadatuna. Ibyadatna. Hmm. Dat Ibyadatuna. tunna. Ibyadatna. Ibyadat. Ibyadatna. Ibyadatna. Mudah ya? Ya, mudah. Tidak ada kesulitan kan? Sebab sudah kita pernah belajar kan sebelumnya. Ya, we go through. Jenis yang berbeda tapi mirip lah, mirip. Dapat diterapkan lah Ustaz. Mudah diterapkan kan? Ya, mudah. Ya. Nah, sekarang kita coba berlatih. Ada hitam, aswadu, armadu, ahmaru, asmaru, asfaru, akhdoru, azroku. Silakan kita berlatih satu-satu. Siapa mau ambil kesempatan iswadda? Siapa duluan? Mira coba Ustaz. Ya, Ibu Siti Munira, silakan. Iswadda. Iswadat itu iswadatta iswadat Sebentar, mohon maaf. Baca dulu tasrif istilahinya untuk melancarkan. iswadda yaswaddu iswadda la taswadda. Bagus. Sekarang firmadinya tasrifkan lugawiyah. Iswaddatu Iswadatu. iswadattu iswadatta iswadda. Ya. Iswadattu iswadatti iswadat. Ya. Iswadatna iswadattuma iswaddata. Iswadda. Iswadat Muzakkar belum Ibu? Iswadda. iswadda. Iswadatna iswadattuma iswaddata. Ya. Iswadatna iswadattum iswaddu. Ya. Iswadatna iswadattunna iswadatna. Ya, bagus, selamat. Mudah kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikutnya irmadda, abu-abu atau kelabu. Siapa mau ambil? Silakan. Irmadda. Siapa mau ambil kata irmadda? Silakan. Coba Ustaz. Ibu Nazra. Irmadda, Baca tasrif istilahnya dulu, Ibu. irmadda, yarmaddu, irmadda, la tarmadda. Nah, begitu. Irmadadatu, irmadatta, irmadda. Ya. Irmadadatu, irmadatti, irmaddat. Ya. Irmadatna, irmadattuma, irmadda. Irmadatna, irmadattunna, irmadattuma, irmadata. Irmadatna, irmadattum, irmaddu, irmadatna, irmadattunna, irmadatna. Ya, bagus, selamat. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Haji Tahir. Ihmarra. Enggak. Ihmarro, yahmaru, ihmarro, la tahmarro. Ya. Ifmarortu, ifmarorta, ifmarro. Ifmarortu, ifmarorti, ifmarrot. Ifmarolna, ifmarortuma, ifmarro. Ifmarolna, ifmarortuma, ifmarrot. Ifmarota. Ya. Ifmarolna, ifmarortum, ifmaru. Ifmarolna, ifmarortunna, ifmarorna. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Putih sudah. Hitam sudah. Abu-abu kelabu sudah. Merah sudah. Apa berikutnya? Sudah 4. 4 Kuning. Kuning, kuning. Kuning. Silakan Pak Haji Farman. Asfaru, yasfaru, Isfarro yasfarro. isfaro, la tasfaro. Ya. Isfarortu, isfarorta, isfarro. Ya. Isfarortu, isfarorti, isfarrot. Ya. Isfarorna, isfarortuma, isfarro. Ya. Isfarorna, isfarortuma, isfarrota. Isfarna, isfarortum, isfarru. Ya. Isfarorna, isfarortunna, isfarorna. Mantap, selamat. Alhamdulillah Pak Haji Farman. Kuning sudah. Berikutnya apa yang belum? Hijau. Hijau. Jauh. Siapa mau ambil hijau? Saya cuba. Saya coba. Ibu Saadia. Okey. Akhdaru. Idartu. Idarta. Bukan. Idaru. Ada yang kurang. Dipecah tasdidnya.
Ustaz Ibu baca dulu tasrif istilahinya. Oh, Ikhbar. Ustaz. Ya. Idharra, Oh yahdarru, yes. darra, la tahdarra. Ya. Aku kemudian pecahkan. Idhartu, idhar, Kan? Ikhdarar. Ustaz, buat macam mana pula Ustaz? Kan ikhdar ada syiddah. Ketika tasrif lugawi madi, rohnya dipecah jadi dua. Oh, dipecah. Jadinya idharar, idhartu, idharartu, Darar tuh. idharartu, idhararta, idharra. Ya. Dan ihdarartu, ihdararti, ihdararta. Ihdarat. Ya. Dan ihdararna, ihdarartuma, ihdarra. Ya. Ihdarna, ihdararna, ihdarartuma, ihdararta, ihdararra. Betul Ustaz. Ihdararra. Bukan. Isra. Ikhdarrota. Ihdarrata. Ya. Ihdarna, ihdararna, ihdarartum, ihdararru. Bukan. Ihdarar, ihdarar, Hum. ihdararru kan Ustaz? Ikhdarru. Ihdarru. Ya. Kemudian ihdarna, Bukan. ihdararna, Ya. ihdarartunna, ihdararna. Nah, begitu. Selamat, alhamdulillah. Ibu Misalma, izraqqa. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Izraqa yazraqu. Izraqa la tazraqa. Ya. Ini yang teka ni Ustaz nak buat ni. Ah, macam mana nak buat? Izraq. Izraqtu. Izraqaq. Izraqtu. Izraqta. Izraqa. Ya. Izraqtu. Izraqti. Izraqat. Ya. Israqatna. Raqtuma. Izraqaq. Ha? Izraqaq. Israqtuma. Ya. Israqa. Ya. Israqatna. Israqatuma. Israqata. Izraqata. Israqata. Sabdu. Israqata. Izraqna. Izraqaq. Izraqna. Izraqaq. Izraqna. Izraqna. Izraqatum. Israqaku. Bukan. Israqku. Iya. Israqku. Ya. Israqna. Israqna. Ya. Israqtunna. Israqna. Begitu. Aduh hai. Ya, Aduh selamat. hai. Sama. Jahil Ustaz. Masih jahil. Enggak. Sudah di atas itu, sudah masuk zon. Ke zon. Masalah jahil. Ilmu. Tak jadi Robiah sudahlah. Baik, ada satu yang tadi terlewat Bapak Ibu. Satu kata yang belum disebut. Apa tadi? Apa dia? Coklat. Armadu, Pak. Coklat, armar. Siapa yang belum? Silakan ambil. Asmaru ke Armadu, Saya Pak? cuba. Armadu. Ya, Ibu Sabaria, coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Ismarra yasmarru ismarra la tasmarra. Ya. Ismarartu ismararta ismarra. Ismarartu ismararti ismarrat. Ya. Ismararna ismarartuma ismarra. Ismararna ismarartuma ismarrata. Ismararna ismarartum ismarru. Ismararna ismarartunna ismararna. Bagus, selamat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kayu. Selesai sudah. Kita membahas tentang tasrif istilahi dari fil berwarna, fil bermana warna, dan tasrif lugawi fil madi. Fil mudhari amar nahi belum. Perlu waktu khusus sebab fil mudhari lebih menantang. Ditambah dengan amar dan nahi sekaligus nanti soal pada minggu yang berikutnya. Nah sekarang
Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan dulu, silakan. Ustaz, Ya, saya Ibu. nak tanya sedikit. Dari awal Ustaz terangkan tentang sifah tadi. Sifah Ya, musyabahah lah biasa kita tahunya kan. Jadi ya. kalau itu apa fi'il-fi'il yang merupakan fi'il merupakan sifat, jadi kita akan jadikan dia sifat musyabahah. Tapi kalau fi'il-fi'il yang merupakan aktiviti, kita jadikannya sebagai isim fa'il. Betul gitu Ustaz? Macam katibun. Macam menggunakan alif. Wazan fa'ilun. Begitu Ustaz? Sebagian iya, sebagian tidak. Contoh begini. Eh, Rohimah. Isim fa'ilnya apa? Rah. Rahimun. Rohimun. Rahimun. Rahimun. Rohimun. Rahimun. Syahida. Syahidun. Syahid. Syahidun. Syahidun. Kemudian alima. Alimun. Alimun. Coba Bapak Ibu lihat. Rohimah fi'il madi. Syahidah juga. Alimah juga. Fi'il madi kan? Ya. Nah, ketika fi'il madi diubah menjadi isim fa'il, isim yang bermakna pelaku, maka gunakan wazan fa'ilun. Rohima rohimun. Syahida syahidun. Alima alimun. Kataba katibun. Qara'a qariun. Iun. Hafidho Hafizun. hafidun. Dan seterusnya. Nah, ini sigot isim fa'il atau bentuk isim fa'il. Berarti kalau misalnya rohima menyayangi, rohimun artinya orang yang menyayangi. Syahida bersaksi, syahidun orang yang bersaksi. Alima mengetahui, alimun orang yang berilmu yang mengetahui, orang yang mengetahui. Hafidho menjaga, hafidun orang yang menjaga. Menjaga. Nah, tetapi fiil ini sebagian ada yang menggunakan wazan fa'ilun. Nah, rohimah jadi rohimun. Rohimun. Syahida syahidun. Alima alimun. Hafidho Hafizun. hafidun. Nah, rohimun dan rohimun kalau kita kembalikan ke jenis sigotnya, sigot itu artinya bentuk ya. Sigot. Sigot itu bentuk kata. Sigotun. Kalau wazan itu pola. Kayak fa'ilun tuh pola. Nah, kalau sigot tuh fil madi, fil mudore, fil amar, fil nahi, isim fa'il, isim maf'ul itu namanya sigot atau bentuk. Sigot tu bentuk ya Ustaz? Bentuk kata ya, bentuk kata. Secara mudahnya gitu. Bentuk kata. Ustaz, jadi kan macam gini, macam rahimah memang fi'il madi. Rahimun isim fa'ilnya. Rahimun ini, rahimun, syahidun, alimun, hafizun. Yang mana ada kalimah isim fa'il baginya. Adakah ini merupakan sirah mubalaghah? Ya, untuk dari segi sigot, kalau dari segi sigot, rohimun yang nomor satu dan rohimun yang nomor dua ini, sigotnya sama-sama isim fa'il. Tetapi untuk nomor dua, khusus kata rohimun, syahidun, alimun, hafidun, ini merupakan sigot isim mubalaghah. Sigot mubalaghah itu apa? Mubalaghah itu penyangatan, Bersangatan. sangat pembangetan. Nah, mubalaghah juga bagian dari sigot. Sigot itu bentuk. Dan sigot mubalaghah itu diambil dari isim fa'il. Dan sigot mubalaghah itu ada beberapa. Nah, yang paling mudah itu adalah fa'ilun wazannya. Ya, fa'ilun. Fa'ilun. Saya coba buka ke muka surat 12 ya. Ini sigot-sigot mubalaghah itu misalnya fa'ilun.
Ghafurun, Ada lagi fa'ulun. 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 Ada lagi fa'lanun. Fa'lan. Ada banyak sirah mubalaghah. Ya. Eh, Fa'adun, ada lagi mif'adun, fa'alun. Ya. mif'adun Ustaz. Ya, mif'alun juga ada. Tapi yang populer itu fa'ilun, fa'ulun, dan fa'alun ya yang populer. Saya simpan di tempatnya, saya pindahkan. Sedangkan mif'alun itu jarang-jarang. Jadi Ustaz, saya nak tanya selanjutnya. Maaf Ya, lah, macam kadang-kadang kita jadi bingung untuk bezakan adakah dia sifat musyabahat, sifat ataupun dia sebenarnya adalah sirah mubalaghah sebab polanya sama fa'ilun. ya. Nah ini caranya bagaimana? Caranya menurut saya cukup mudah. Baik, saya lanjutkan dulu yang ini sebentar. Fa'ilun contohnya tadi misalnya kata rohimun. Rohimun ya, rohimun. Ini mubalaghah. Nah, rohimun juga rohmanu. Tuh. Ini mubalaghah nih. Rohmanu. Rahman. Lalu rohumun. Rohamun. Ini mubalaghah nih. Maknanya sama Ustaz. Sangat ya, sangat. Bersangatan. Tapi nanti ada yang berbeda. Sebentar. Contoh lagi misalnya soburun ya. Soburun. Syakurun. Syakurun. Ada lagi zolumun Ghafurun, ya. ghafurun. Ya, gofurun. Gofurun. Contoh yang lain lagi kafurun dan sebagainya ya. Nah, untuk sobur itu juga ada kata sobarun, sobarun. Ada diambilnya sobar ya. Ghafarun. Zulum, zolamun, mama rabbuka bizolamin lil abid, ada kan? Ada. Ghafarun pun ada Ustaz. Ghafarun juga ada. Nah ini dua-duanya Ghafarun dan Ghafurin mubalaghah. Nah tapi sobarun kita belum dengar kata sobronu ya. Kita belum dengar nih sobronu. Sakronu pun kita belum dengar. Jadi tidak semua gunakan pola fa'lanu. Dolmanu juga jarang kita dengar. Gofronu juga jarang. Kita bisa buatkan tetapi jarang digunakan. Atsyan ya, atsyan boleh. Atsanu, kaslanu, jau'anu itu ada. Gadbanu. Godbanu itu sigat mubalaghah. Kaslanu, ada kaslanu Ustaz. Kaslanu juga termasuk. Terus bagaimana maknanya? Nah, tadi Bu Haji bertanya, apa beda makna antara Rahmanu dan Rahim? Nah, baik. Kalau kita baca surat Al-Fatihah, baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Penjelasan para ulama tafsir tentang Rahman dan Rahim. Rahman itu maknanya lebih umum. Mencakup, kasih sayang Allah itu mencakup semua. Baik makhluk-makhluk yang beriman, makhluk-makhluk yang tidak beriman, makhluk-makhluk yang baik maupun makhluk-makhluk yang jahat. Manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang jahat tetap Allah sayangi. Kenapa? Karena Allah Maha Rahman. Allah beri rezeki kepada semua makhluknya, siapapun mereka. Itu Rahman. Jadi Rahman itu lebih menyeluruh, lebih besar, lebih luas Rahman. Nah, tetapi Rahim itu maknanya lebih spesifik dan lebih dalam. Lebih spesifik, khusus, dan lebih dalam. Tapi dua-duanya sama-sama mubalaghah. Rahman mubalaghahnya lebih umum, sangatnya itu lebih umum, makanya mengenai semua orang. Sedangkan Rahim mubalaghah juga, tapi maknanya lebih spesifik kepada kalangan tertentu atau pada kelompok tertentu. Lebih spesifik dan lebih dalam, lebih dalam ya. Lebih dalam itu apa ya maksudnya?
deep ya, lebih dalam, lebih besar kepada kelompok itu. Makanya Rohim itu kalau dalam tafsir kita baca itu Allah tuh Maha Penyayang kepada orang-orang khusus, kepada al-mukminin dan semacam itu, gitu. Padahal dua-duanya sama-sama mubalaghah. Nah, begitupun kata sobur dan sobar, zolum dan dolam. Wa kana al-insanu zoluman jahulan. Ada kan ya? Jahulan, zoluman jahulan ya. Ada. Apa bedanya zolum dan dolam? Dua-duanya sama-sama mubalaghah. Kalau kita baca munajat itu kan ada ungkapan begini. Ya sattarul uyub, ya kasyafal kurub, ya fattahal qulub, ya apalagi ya sattarul uyub, gitu kan? Sattar, kafar, fattah dan yang lain-lain itu juga mubalaghah. Itu maknanya gimana? Itu juga maknanya sangat. Fattahul qulub, zat yang sangat membuka hati. Sattarul uyub, zat yang sangat menutupi aib. Ghafarud dunub, zat yang sangat mengampuni dosa-dosa. Begitu. Jadi syakar, sobar, zolam, ghafar itu maknanya sangat. Lalu dibandingkan mana yang lebih kuat antara sobur dan sobar, syakur dan syakar. Nah, Bapak Ibu ingat, Allah kan di antara sifatnya itu kan sobur dan syakur ya. Iya. Syakur itu salah satu sifat Allah, Asmaul Husna. Sobur juga sama. Itu tidak sekedar sobir, tidak sekedar sabar, tapi sabarnya sangat. Nah, lalu pertanyaan mana yang lebih kuat antara sobur dan sobar? Nah, ini kita belum bisa bedakan antara kekuatan maknanya. Apakah sobur dan sobar itu sama kuatnya atau salah satunya lebih kuat? Kenapa saya belum bisa pastikan begitu? Karena kata sobur juga merupakan sifat Allah yang kesabarannya sangat kuat. Allah itu dimaksiati oleh para makhluknya tetap sabar dan tetap syakur, maha bersyukur. Meskipun makhluk-makhluknya banyak maksiat, tapi Allah tetap syakur kepada hamba-hambanya yang khusus. Atau tetap sabur kepada mereka yang maksiat dan durhaka kepada Allah begitu. Jadi untuk sabur dan sabar kita belum bisa bandingkan antara keduanya, manakah yang lebih dalam, manakah yang lebih kuat ya. Gitu. Nah, menyangkut pertanyaan Bu Hajbi tadi, bagaimana kita memastikan bahwa untuk wazan fa'ilun, mana yang bermakna kata sifat musyabbahah, mana yang sigat mubalaghah. Nah, kalau dalam pemahaman saya, mohon maaf ini saya hapus dulu, saya tutup dulu whiteboardnya karena sudah habis, page-nya sudah habis ada 12. Saya tutup dulu dan saya akan buka page baru. Oke. Coba, misalnya saya ambil kata-kata sifat, misalnya kata kabirun. Kabirun. Kabirun wazannya, iya wazannya apa wazannya kabirun? Fa'ilun kan? Ya, fa'ilun. Coba, saya tulis ya. Fa'ilun nih, fa'ilun. Fa'ilun nih contohnya kata kabirun. Kemudian kata jamilun. Karimun. Apalagi? Saghirun. Soghirun. Sudah berapa? 4 ya. Cukuplah 4 saja. Nah, sekarang bandingkan dengan kata alimun, rohimun, apalagi tadi? Eh, Syahidun, Syahidun dan apa tadi? itu apa? Hafizun ya, hafizun. Hafizun. Nah, coba lihat. Alimun, rahimun, syahidun, hafidun. Ini sama-sama fa'ilun wazannya. Sama-sama wazan fa'ilun. Kabirun, jamilun, karimun, sogir juga sama wazannya wazan fa'ilun.
Lalu bagaimana kita bisa membedakan bahwa kabirun, jamilun, karimun, sogirun ini maknanya sifat musyabah atau kata-kata sifat yang tidak berubah ya, yang tidak berubah. Sedangkan alimun, rahimun, syahidun, hafidun adalah sigot mubalaghah. Nah, cara membedakannya yang saya coba rumuskan adalah kalau kata itu bermakna aktivitas, activity, pekerjaan, menggunakan wazan fa'ilun, berarti itu sigot mubalaghah. Saya ulangi. Kalau kata itu merupakan kata yang bermakna aktivitas pekerjaan, lalu menggunakan wazan fa'ilun, maka kata itu bermakna mubalaghah. Mubalaghah artinya sangat. Alimun mengetahui. Aktivitas bukan? Aktivitas. Rohimun menyayangi. Aktivitas bukan? Activity kan? Syahidun menyaksikan atau bersaksi. Aktivitas bukan? Aktivitas juga. Hafidun menjaga. Aktivitas bukan? Menjaga aktivitas. Nah, berarti kalau ada kata-kata yang bermakna aktivitas menggunakan wazan fa'ilun, berarti kata-kata itu bermakna mubalaghatun, mubalaghah. Tetapi kalau kata-kata itu bermakna sifat seperti kabirun, jamilun, karimun, sohirun, maka kata-kata itu bukan mubalaghah tetapi sifat musyabbahah, sifat yang diserupakan, musyabbahatun. Dan di antara ciri sifat itu tidak berubah. Berbeda kalau dengan mengetahui aktivitas itu bisa berganti-ganti. Jam ini saya belajar. Jam berapa nih? Jam 10 waktu Singapura, Malaysia, jam 10 malam ya. Saya belajar. Tapi 1 jam berikutnya mungkin saya tidur. Nah, aktivitas bisa berubah-ubah. Tapi kalau sifat kabirun besar, ya saya sekarang masih tetap besar misalnya kalau saya besar ya. Saya besar, besok masih besar. Kecuali kalau sudah berapa tahun ya. Ya, kalau sudah sangat tua, maka mengecil begitu. Jadi kalau sifat musabah itu sifat yang tetap pada seseorang atau pada sesuatu. Tetapi kalau aktivitas itu bisa berubah, bisa berganti dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang dekat. Jadi kesimpulannya, kalau ada kata bermakna aktivitas menggunakan wazan fa'ilun, maka biasanya itu bermakna mubalaghah. Sedangkan kalau kata-kata itu bermakna kata sifat seperti kabirun, jamilun, karimun, sogirun, dan lain-lain menggunakan wazan fa'ilun, maka itu adalah sifat musyabbahah. Begitu mudahnya barangkali Ibu Haji. Ya, syukur Ustaz. Jelas. Jelas ya? Ya. Nah, sudah cukup ya? Ya. Baik Bapak Ibu semua, tolong ingatkan nanti minggu depan kita akan melanjutkan tasrif lugawi fil mudhari amar dan nahi dari fil bermakna warna ya. Iya. Oke, takut saya lupa gitu, tolong ingatkan yang itu. Taib, tidak ada lagi soalan lagi ya, cukup ya. Cukup Pak. Alhamdulillah. Rupanya sekarang sudah semakin sunyi, sudah semakin hening. Oyong dah tiba Ustaz. Sudah saatnya rehat ya. Matanya pun sudah kecil ya. Nah, ya. Nah, sudah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, baik. Bapak Ibu semuanya, itu saja ya pelajaran kita pada hari ini, pada malam hari ini. Hadza huwa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan ala ihtimamikum wa indimamikum wa musyarakatikum wa la minkum akhiran aqulu lakum Allahumma
Shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan lakum. Salam Terima ta'ala. kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli 1 paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli 1 paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.